Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari Senin, di tanggal 2 Februari 2020, 2023 ya. Hari pertama dan juga tahun baru di 2023 bersama saya Hirsbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda pertama kali pada tahun 2023. Januari ya Mas Ersu. Januari. Mohon maafkan ya kalau kita masih sering ke pletot-pletot ke lidahnya karena ini maklum lah sudah mulai mulai lemot ini ya. Oke, tapi seperti sudah kita prediksi ya, Mbak Agi, justru tahun 2023 ini kan kita memasuki tahun politik ya. Tahapan-tahapan proses tahapan pemilu itu akan mulai berjalan pada tahun ini. Bahkan kalau soal perpanjangan masa jabatan itu juga kemungkinan kita akan lihat bentuknya itu pada tahun 2023 ini gitu ya. Saya dengar jadi ini betul-betul tensi politiknya sangat tinggi dan yang kalau saya nguping dari Mbak Agi itu katanya gitu ya Mbak ya di media sosial itu juga akhir tahun kemarin itu justru ramai sekali dengan berbagai isu-isu politik ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi justru dan selain agak tegang gitu ya, kayak kayak film itu suspense gitu ya, dan tapi juga ada ini Mas Ersu lucu-lucuan gitu ya. Jadi seperti menagih janji kepada Pak Jokowi begitu, terus kemudian apa yang sudah jadi flashback gitu ya, apa yang sudah pernah dikatakan itu buktinya seperti apa dan sebagainya, seperti IKN dan sebagainya, seperti itu Mas Ersu. Ya, ya, ya. Dan selain itu saya kira isu tentang Basnas ya dana Basnas yang digunakan oleh Ganjar Pranowo untuk membangun rencananya, bukan membangun Ya. rencananya, membangun rumah 50 kader PDIP itu saya kira juga masih terus berlanjut karena kalau ini ada serangan balik kelihatannya ya dari para buzzer pendukung Ganjar Pranowo yang juga mempersoalkan bahwa Anies Baswedan itu juga pernah menggunakan dana Basnas gitu, bahkan pada waktu itu pernah ada hibah kepada istrinya itu ya, itu yang Iya, yang iya, menarik ya betul. sebagai Bunda Paut. Saya kira dua Mhm. topik ini menurut saya menarik, apalagi ini kan janjinya Pak Ganjar sebenarnya katanya suruh dikembalikan aja dana Basnas itu, nanti dia akan menggunakan dana pribadi. Dan ini Mhm. ada satu orang dari yang dulu kita dikenal oleh media sebut Crazy Rich from Grobogan. Grobogan ini daerah Jawa Tengah juga ya, yang dia waktu sekarang sedang sedang umroh dan dia bilang sudahlah kalau kayak gitu saya yang cover lah, saya namanya ada orang berniat baik itu jangan. Nah itu juga menarik karena sebenarnya ini Iya. jadi tanggung jawabnya Ganjar ya kalau memang akhirnya dia mau bangun pribadi, karena ini kado loh, janjinya Ganjar ini kan kado ulang tahun untuk Mhm. PDIP ke 50 gitu. Dan ini Iya. menurut saya pasti secara kelembagaan bisa nagih nih PDIP, karena ada dua soal nih menurut saya. Mhm. Satu, dampak dari peristiwa itu kan membuat malu PDIP ya, bukan Iya. bukan hanya Ganjar sebagai pribadi, karena kemudian sebenarnya PDIP kan nggak ada sangkut pautnya, tapi akhirnya Iya. PDIP ikut dibully gitu Mhm. di Iya. media sosial. Padahal kan yang salah bukan PDIP, yang salah Mhm. dan bukan salah kader PDIP juga yang menerima bantuan, karena mereka ini memang kelihatannya sih kalau lihat rumah-rumahnya memang mereka orang yang layak dibantu lah gitu ya Mbak ya. Tapi Iya. kan persoalannya kok kalau mau seorang gubernur bantu masa menggunakan dana Basnas, kan itu yang jadi persoalan untuk pribadinya. Jadi clear saya kira siapapun kalau namanya orang yang miskin Mhm. itu perlu dibantu. Saya tidak tahu bagaimana kemudian fikih kontemporernya ya. Karena apa? Karena Mhm. kan lo di situ untuk yang dana Basnas itu terutama yang zakatnya Mbak ya. Zakat Mhm. itu jelas rigid karena yang disebut ada apa ya, yang 8 asnaf yang orang yang masuk dalam 8 kelompok yang berhak untuk menerima itu ya. Itu clear Mhm. nggak bisa kalau non muslim ya. Saya kira nggak bisa itu angka anunya ya, rincian secara fikihnya. Tapi kalau infak dan sedekah kan itu bisa dilakukan Iya. ya. Nah, tapi sementara untuk fikih kontemporernya, nah ini saya nggak tahu. Ini yang ahli-ahli fikih nanti yang bisa memberikan tafsir soal soal ini. Mari dua topik itu saya kira udah cukup untuk kita bicarakan ya Mbak ya. Iya, oke Mas Erso. Iya, jadi memang yang terakhir, perkembangan yang terakhir itu bahwa tetap itu akan berlangsung ya Mas Erso, rupanya bahwa pemberian dana tersebut, tapi itu akan diambil alih oleh Pak Joko Suranto kalau tidak salah namanya ya, itu Crazy Rich dari Grobogan, yaitu Jawa Tengah begitu. Dan kalau saya pernah ke sana, itu jadi dari Semarang itu sekitar 1 jam lah. Memang jalan menuju Grobogan itu
masih banyak yang rusak begitu. Dan ini Gerobak gitu ya jalannya ya. sesuai namanya Ya, ya. Tapi ya. di sana ada pondok pesantren apa dan sebagainya. Sebenarnya itu kawasan yang terus berkembang. Nah, Pak Joko Suranto ini seingat saya ketika waktu itu sekitar bulan April kalau tidak saya tahun 2022 kemarin itu kemudian sempat viral waktu itu karena dia membangun jalan gitu ya, mengaspal jalan bahkan betonisasi sih sebetulnya. Jadi karena dia ini adalah pengusaha properti begitu sepanjang sekitar 1,8 kilometer dengan biaya 2,8 miliar. Jadi ini memang waktu itu dia sendiri tidak apa ya tidak keluar-keluar dia tidak itu menjadi sesuatu yang ini tapi kemudian orang tuh seperti biasa mengupload di media sosial dan sebagainya dan kemudian jadi terkenal gitu dan kemudian jadi viral. Nah, alasan dia membangun ketika itu kalau tidak salah karena sudah 20 tahun, dibilangnya sih di media sosial puluhan tahun begitu ya. Tapi kalau ada wawancara waktu itu dengan warga ya sudah sekitar 20 tahun jalan itu rusak, meminta kepada pemerintah daerah supaya diperbaiki tapi tidak diperbaiki-perbaiki. Nah, Pak Joko Suranto ini terkenal sebagai seorang pengusaha properti selain dia juga punya BPR, dia punya apa perusahaan finance seperti itu. Jadi memang banyak perusahaannya. Dia orang REI, ketua DPD REI begitu Mas Hersu. Tapi sekarang tinggalnya di Bandung ya, dia Iya. tidak di sana ya. Dan kalau tadi berapa 2,8 miliar ya angka untuk bangun jalan gitu ya. Kalau ini kan menurut Pak Ganjar rencananya itu kan 50 juta ya per rumah Iya. ya. Ya itu kalau kali 50 itu berarti 2,5 miliar gitu ya. Angkanya ya, Iya, benar iya, ya. iya. 52 Betul, betul. miliar. Saya kira bisa lah Pak Joko Suranto itu. Tapi kan ini baru niat baik dari Pak Joko Suranto apa kalau apa Pak Ganjar berkenan gitu dibantu gitu. Kalau menurut saya sebenarnya karena ini niat baik dari Pak Ganjar ya yang saya kira lebih bagus Pak Ganjar sendiri yang melanjutkan apalagi ini kan niatnya kado ultah PDIP yang ke-50 nanti pada bulan Januari dan jangan lupa ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan akan ada kejutan pada pada ulang tahun peringatan ulang tahun PDIP itu nanti dan pengamat itu memperkirakan kejutan itu berkaitan dengan pengumuman nama calon presiden dan orang kan dan bukan hanya orang saya kira publik dan juga lembaga survei terutama yang selama ini mendorong Ganjar untuk dicalonkan oleh Ibu Megawati tentu saja berharap ini Pak Ganjar lah yang jadi gitu. Tapi kalau dalam situasi ulang tahunnya malah memberikan kado yang mempermalukan PDIP, apakah ini kemudian kalau toh tadinya semula akan dicalonkan, walaupun kita tahu selama ini tidak gitu ya, atau siapa tahu konstelasinya berubah dan kemudian nama Ganjar akhirnya masuk dalam list calon presiden ini bisa ditarik lagi nih Mbak gara-gara kado yang batal ini itu. Apalagi kalau kemudian di take over oleh Pak Joko Suranto. Jangan-jangan Ibu Mega berpikir nanti kalau gitu Pak Joko Suranto aja yang kita calonkan sebagai presiden. Ya memang Pak Joko Suranto ini crazy rich yang terkenal dia baik hati begitu ya. Kalau orang Jawa bilang lomo gitu ya Mas Hersu ya. Jadi suka memberi begitu banyak sedekahnya. Dan ketika itu pernah dia ditanya ya soal angka 2,8 miliar tersebut kan itu cukup besar. Dia mengatakan bahwa ya kurang lebih angka tersebut itu adalah pendapatan dari perusahaan dia 1 bulan sebelum pandemi. Jadi sekitar begitu. Jadi dia nggak merasa berat ya. Jadi kalau Sania itu tadi dihitung Mas Hersu sekitar 2,5 miliar, dia mungkin itu tidak berat juga Mas Hersu seperti bagaikan dia masih angkanya masih di bawah ketika dia membangun jalan gitu ya. Ya kita lihat nih perkembangannya seperti apa. Ya ini sebenarnya menarik yang kita kemarin bahas ini kan persoalan etika publik ya. Saya kira kita jangan masuk ke wilayah pembelahan ya karena kalau kita baca-baca komentar dari netizen ini kan kenapa ini kok dana kan Basnas ini kan milik umat Islam gitu dan narasi PDIP dianggap selama ini narasinya kan selalu nyinyir terhadap umat Islam berkaitan dengan radikalisme bahkan termasuk Ganjar loh kenapa kok dana kadrun dipakai untuk membangun rumah kader PDIP. Saya kira kita tidak masuk wilayah itu. Kita sepakat bahwa siapapun yang miskin itu tidak memandang afiliasi partainya itu harus dibantu gitu. Tetapi kan yang menjadi persoalan karena sejak awal clear bahwa ini kaitannya ulang tahun PDIP dan kemudian yang diberi juga cuma hanya kader-kader PDIP, ngurus PDIP di tingkat ranting. Nah, saya kira ini yang jadi persoalan gitu ya, Mbak ya. Saya kira mesti proporsional di situ mendudukkan persoalannya. Ya tidak boleh karena nanti kalau seperti itu dilakukan kan nanti partai-partai lain juga bisa menuntut hal yang sama.
nanti ini kalang kabut ini Basnasnya kalau tidak dilayani, kenapa ada perbedaan? Kalau PDIP diokekan, kenapa yang lain tidak diokekan? Itu satu. Yang kedua, ini kan berkaitan dengan, saya kira saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, yang akhirnya menyerukan untuk dilakukan audit. Jangan-jangan ini banyak sekali dana Basnas yang kemudian diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan partai semacam ini. Dan ini berbahaya karena ini bisa mengurangi kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik kepada Basnas. Padahal saya tahu nih, pemerintah itu kan bekerja keras untuk meyakinkan publik agar mendermakan atau menginfakkan, mensedekahkan hartanya dan juga menyetorkan zakatnya ke Basnas. Karena ini kan bersaing dengan beberapa filantropi di luar pemerintahan yang juga kinerjanya cukup bagus kan, seperti ini. Banyak sekali kalau Anda lihat itu dulu ada tentu saja yang paling pionirnya di sini ada namanya Dompet Duafa, ada Rumah Zakat. Terus kemudian juga kemarin kan ada kasus juga berkaitan dengan ACT ya, yang kira ini juga membuat orang menjadi berpikir entah itu. Nah, ditambah soal ini, kalau kemudian ternyata para pejabat itu bisa punya akses dan punya keleluasan menggunakan dana Basnas, ini kan jadi serius persoalannya ya, Mbak. Betul. Oke. Iya, memang bergulir di media sosial itu sudah seperti itu, Mas Herstu. Jadi banyak yang mempertanyakan dan kemudian banyak juga yang mengatakan, wah kalau caranya seperti ini saya tidak akan menyalurkan lagi ke Basnas. Saya akan menyalurkan itu ke langsung, bahkan banyak yang mengatakan juga langsung agar kepada para mustahik gitu ya, yang rumahnya di dekat-dekat mereka. Dan kemudian juga akan menyalurkan itu ke masjid-masjid panitia. Kita tahu sih sebenarnya di lingkungan kita itu banyak sekali yang ini kan, yang lembaga ambil zakat yang seperti ini yang juga memang operasional. Dan kemudian Mas Hersu, kalau kita bandingkan sih memang ya yang saya googling gitu ya, Basnas itu menyalurkan buat apa saja. Ketika COVID ini Basnas ini menyalurkan untuk 400 misalnya ya di Jawa Barat ini untuk 400 tabung oksigen yang seperti itu, yang memang lintas agama itu sebetulnya. Jadi untuk semuanya itu tidak memandang dia siapa, suku dan sebagainya. Dan kemudian juga kalau untuk grebek rumah atau untuk membangun rumah seperti ini ya, itu juga pernah disalurkan dan itu rutin disalurkan. Salah satunya misalnya di daerah Kota Cirebon itu disebutnya Rutilahu, rumah tidak layak huni. Tapi di situ memang kriterianya adalah misalnya rumah yang sudah mau roboh, terus kemudian dindingnya itu terbuat dari bambu, anyaman bambu dan sebagainya. Jadi memang ada kriteria khususnya. Kemudian pemiliknya itu tidak bekerja atau bekerja yang tidak menetap begitu ya, dan sebagainya, Mas Hersu. Dan kebanyakan juga untuk beasiswa anak-anak. Jadi memang sepertinya, dan bukan sepertinya, memang ini aturan bahwa ini tidak boleh untuk kegiatan politik atau dihubungkan dengan partai politik begitu. Nah, sementara untuk Ganjar ini sebetulnya tujuannya itu adalah, kalau saya rasa ya, tujuannya itu sudah tepat, yaitu adalah orang miskin gitu, orang yang membutuhkan, apalagi ini untuk memperbaiki rumah. Tapi ketika itu kemudian akan dalam rangka ulang tahun PDIP, nah itu yang kemudian dipertanyakan. Dan kemudian 50 orang itu semuanya adalah kader PDIP, itu lebih dipertanyakan. Pengurus ya, bahkan pengurus kan? Bahkan pengurus PDIP. Nah, kita punya berapa partai gitu? Kita punya berapa partai sekarang ini yang sudah lolos gitu ya, lolos verifikasi misalnya, atau taruhlah bukan partai baru, partai yang sebelumnya sudah ada gitu, walaupun dia tidak lolos ke Senayan tapi sudah lolos verifikasi. Apakah semuanya nanti kalau seandainya semuanya menuntut 50 akan berapa begitu kan? Itu kan azas kesetaraan atau keadilan gitu. Jadi memang ini yang dipersoalkan sebetulnya memang karena faktor partai tadi. Ya, itu kan kalau kita kenal di dalam yang begini namanya akadnya ya, Mbak ya. Sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya dalam kasus tadi itu tetap mereka berhak, tapi akadnya tidak sebagai kader PDIP gitu ya, mestinya dia akadnya sebagai rakyat biasa yang juga membutuhkan bantuan. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau kemudian ada itu akadnya karena untuk para kader PDIP, itu saya kira jadi persoalan. Ini kita mesti clear yang soal-soal begini. Kan tadi saya menyinggung ya, kalau itu kan di bazis itu kan ada amil zakat dan infak dan sedekah gitu ya. Kalau yang tadi saya kira mungkin untuk bantuan-bantuan yang lintas agama tadi mungkin itu sumbernya dari infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu memang boleh kepada siapa saja. Nanti kalau zakat tuh clear urusannya itu dari ada 8 asnaf tadi, 8 orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari zakat tadi itu. Nah, ini clear juga. Tetapi saya lihat kemudian
banyak juga orang yang mengkait-kaitkan dengan sebelumnya ini para buzzer. Saya kira mungkin kita bahas juga Mbak, supaya proporsional, mengkaitkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan. Saya kemarin juga sempat membuat konten tentang bagaimana Anies Baswedan membangun kebakaran di Kampung Gembrong. Ya, itu lebih banyak Mbak, 138 rumah yang dibangun, dan itu dana yang digunakan juga lebih gede. Itu dari basis Jakarta Timur 7,6 triliun, 7,6 miliar, mohon maaf, 7,6 miliar. Tetapi pada waktu itu memang tidak ada ribut-ribut soal itu, karena memang peruntukannya itu tidak itu untuk warga Jakarta gitu ya, yang memang baru kebakaran rumahnya dan kemudian diganti, dan memang jauh lebih cantik ketika dibangun itu. Jadi kalau dikelola dengan bagus, dana-dana ini manfaatnya bisa juga lebih bagus, dan narasi yang disampaikan oleh Anies juga jelas clear, dia menyebut bahwa dana itu untuk berasal dari basis Jakarta Timur, dan itu digunakan untuk membangun kebakaran itu, gitu Mbak. Nah ini, tapi saya lihat ada juga yang mempersoalkan ternyata gitu, Anies tuh nggak hanya pakai dana untuk Pasar Gembrong, tapi juga ada hibah kepada istrinya sendiri. Nah ini yang saya kira rame ya Mbak sekarang ya. Iya, ini kemudian disuarakan di Twitter begitu Mas Ersu. Jadi untuk menyanggah apa yang dilakukan oleh Ganjar. Jadi ini adalah narasi pembenaran bahwa Ganjar memakai itu untuk partai politik, untuk kepentingan politik. Nah, ini bagaimana dengan kelakuan Anies yang dia memberikan hibah kepada istrinya sendiri sebesar 63 miliar begitu. Ini kan besar sekali begitu. Besar sekali ya. Padahal itu kalau saya rasa itu adalah plesetan judul. Jadi media itu kan seringkali membuat judul yang heboh seperti itu, padahal nanti narasi di dalamnya itu tidak begitu Mas. Oh, itu clickbait itu ya istilahnya ya, gitu. Macam clickbait gitu. Dan kemudian ada juga media yang kemudian kita tahu ya, di masa jurnalisme kurasi seperti saat ini, ada media-media lain yang kita mungkin bisa sebut media pinggiran begitu, yang kemudian itu mengkopas apa adanya begitu ya Mas Ersu, dan kemudian orang menafsirkannya ya sama, jadi itu seperti terakumulasi, seperti terkopas-kopas begitu ya. Jadi orang pada saat itu, kalau yang saya lihat itu terjadi tahun 2018, 2021 masih itu kemarin gitu. Padahal di situ narasinya adalah Anies memberikan kepada istrinya yang menjadi bunda PAUD itu hibah sebesar 63 miliar. Nah, sebetulnya Bunda PAUD itu tidak hanya istri Anies begitu. Jadi siapapun yang dilantik sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota, itu semuanya harus jadi ada peraturan gitu ya. Semuanya harus menjadi Bunda PAUD begitu. Ini jabatan ex officio ya Mbak ya? Ya, betul, ini jabatan ex officio. Jadi siapapun yang berganti otomatis dia akan menjadi Bunda PAUD. Kalau seandainya yang menjadi gubernur atau Pak Bupati begitu ya, dia tidak memiliki istri, maka akan turun kepada wakil bupati atau wakil gubernur. Dan bahkan Ibu Iriana Jokowi itu menjadi Bunda PAUD untuk tingkat nasional begitu. Jadi sebenarnya Bunda PAUD ini adalah sebuah gerakan yang sangat bagus, karena memang ya seperti di Jepang ya Mas Ersu, itu kan gaji terbesar itu sebenarnya di TK gitu, bahkan ada profesor kalau di sana yang mengajar TK gitu, dan gajinya itu jauh lebih besar karena itu merupakan dedikasi dan mengajar anak-anak itu mengajarkan dasar-dasar tentang ya, mau jadi apa barang ini anak-anak ini. Itu adalah investasi yang baru akan ketahuan mungkin 20 tahun ke depan. Nah, itu yang dirintis dilakukan di Indonesia. Nah, ini diplesetkan gitu. Jadi sebenarnya para Bunda PAUD ini tidak memegang dana itu, dia hanya sebagai simbol begitu. Nah, yang memegang siapa? Yang memegang ya ini Pemprov gitu. Kalau dalam hal ini ya dinas pendidikannya begitu Mas Ersu, yang kemudian membawahi. Nah, PAUD di Jakarta ini memang banyak sekali, dan ini sebagian besar dana tersebut dipakai untuk menggaji 81.000 lebih dari tenaga honorer. Nah, saya sendiri tahu, saya pernah datang ke PAUD, yaitu di Rumah Susun. Itu gaji gurunya, karena itu bukan milik Pemda DKI ya, itu PAUD-PAUD swasta. Kan memang banyak yang kemudian didirikan dan baru bisa kemudian dia nanti mengajukan gitu pendanaan ke DKI setelah dia berjalan 1 atau 2 tahun, saya lupa. Jadi sesudah dia berjalan, kemudian dia bisa mengajukan proposal memperlihatkan bahwa ini sudah berjalan, muridnya jumlahnya sekian, datanya ini, gurunya seperti apa, jumlahnya berapa dan sebagainya. Nah, itu bisa mengajukan. Nah, saking banyaknya PAUD ini,
eh, maka PAUD-PAUD itu dibangun di hampir apa ya Mas Yesu, di kampung-kampung aja bisa ada berapa PAUD, dan kemudian tempat mereka itu banyak yang bahkan pos ronda pun lebih bagus daripada tempat PAUD tersebut begitu ya. Kadang di kontrakan warga, kadang ya tempat seadanya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sasaran dari 63 miliar tersebut begitu. Cuman kan di judul berita adalah Anies memberikan kepada istrinya sebagai bunda PAUD. Padahal Oke. sebetulnya berjalan program itu tidak seperti itu begitu. Oke, Nah, ini PAUD ini kita kemudian bolak-balik ngomong digoreng. PAUD ya. Mungkin orang ada juga yang nggak aware dengan PAUD. PAUD itu apa? Pendidikan anak usia dini ya. Itu jadi Usia pra-TK ya. dini, betul, betul, pra-TK. Pra-TK. Jadi kalau Ya. TK itu sekitar 5 tahun, maka ini kadang-kadang anak 2 tahun sudah masuk PAUD, 3 tahun masuk PAUD. Kalau PAUD-nya itu adalah PAUD Islam, dia belajar surat-surat pendek yang 3 ayat, 4 ayat yang seperti Oh, itu. sekalian itu tempat penitipan anak ya, daycare gitu ya jadinya ya kayaknya ya. Ya, tapi PAUD Oke. cuma sebentar ya, nggak Ya lama. sebentar. Berapa gaji mereka guru-guru di Jakarta ini? Nah, yang swasta itu Mas Hersu itu atas iuran warga saja. Jadi ada yang menitipkan anaknya di PAUD supaya bisa berdoa, supaya kan di situ diajari manner juga kan, bagaimana apa namanya cuci tangan dan sebagainya. Terus kemudian eh, jadi ada yang membayar, ada yang tidak gitu anak-anak itu. Oh. Dan kemudian akumulasinya itu kalau disebutkan agak menyedihkan, ada yang sekitar 150.000 per bulan, Oh. 200.000 per bulan. Jadi emang mereka kebanyakan volunteer aja, Mas Hersu. Nah, ini yang Hmm. kemudian kalau dia sudah berjalan 1 tahun atau 2 tahun, kemudian itu bisa diambil alih dananya, didanai oleh Pemprov begitu. Oke, Nah, itu oke, oke. yang Jadi kemudian ini termasuk jadi seragam clear ya. anak-anak dan sebagainya. Hmm. Oke, jadi saya kira ini kalau kita amati ya, sudahlah kalau namanya netizen terus kemudian para buzzer itu memang begitu ya kelakuannya saling menggoreng begitu ya. Tapi saya kira sebenarnya yang justru kita soroti adalah para pejabat publiknya ya, Mhm. mesti berhati-hati dalam penggunaan dana publik begini, apalagi dana umat gitu. Ini dana sensitif, sangat sensitif. Satu, kalau di dunia juga tadi dampaknya seperti Ganjar dibully orang, dan yang kedua ini urusan akhiratnya lebih berat, ya kan? Mas Ersu, yang ini kejadian yang di Jakarta, ini bahkan masih berlanjut sampai terakhir-terakhir Anies ini menjabat, bahkan sesudah Anies menjabat berarti kalau 2022 ya. Bulan November itu masih ada demo di KPK dengan membawa spanduk, itu dia ingin supaya Anies diperiksa soal dana PAUD yang diberikan kepada istrinya sebagai bunda PAUD begitu. Jadi ini Hmm, memang entah yang demo itu memang direkayasa ataukah memang tidak tahu akibat dari adanya pemberitaan tersebut begitu Mas oke, Ersu. ya, Ya. ya, ya. Dan saya kira kalau kalau soal yang Pak Ganjar clear ya, sudah menjawab juga ya, sudah memberikan penjelasan ya bahwa kemarin meskipun kita sepakat tidak masuk akal pembelaannya Pak Ganjar, tapi sudah juga ada konfirmasi dari Pak Ganjar yang menyatakan bahwa ya itu ditarik saja dananya gitu ya, nggak jadi batal gitu ya. Nah, saya kira perlu diawasi juga apakah betul batal atau tetap tetap berlanjut, karena kalau berlanjut ya saya kira keterlaluan lah gitu karena udah tahu ini bukan persoalan itu, satu secara etika moral nggak benar, dan kedua itu juga dana umat yang saya kira itu salah satu bentuk penyelewengan kalau digunakan untuk kepentingan partai. Oke, saya kira itu clear ya soal penggunaan dana di Basnas di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Memang ada perbedaan ya karena peruntukannya. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya sama-sama membantu, cuman akadnya yang jadi beda. Nah ini makanya kita Iya. selalu dalam Dan bertindak itu kan SOP-nya di Mas Hersu. apa Ada SOP-nya, SOP-nya ya ya. prosedurnya. Nah, ini yang kalau menurut Pak Anwar Abbas harus di apa diperiksa begitu ya atau diteliti, ya ini antara lain SOP-nya karena memang apa yang terjadi di Ganjar dengan Basnas Jawa Tengah itu saya rasa itu janggal ya. Hmm, Apalagi mereka kemudian beralasan bahwa ketemu di tempat lokasi, hmm, kemudian kebetulan di situ ada Basnas. Basnas tidak ada serta-merta memberikan itu nggak hmm. ada. Saya Nggak telepon ada ya. nggak ada. Jadi memang sudah ada pemeriksaan sebelumnya, apa namanya, due diligence mungkin ya semacam itu begitu. Jadi jadi dia harus bahwa orang itu jelas gitu, namanya siapa, alamatnya di mana, KTP-nya di mana, terus kemudian dia itu kemiskinannya seperti apa dalam rangka program apa dan sebagainya. Dan kemudian selain soal itu sudah terverifikasi bahwa dia memang betul-betul berhak. Selain itu juga mengapa ada tanda
apa namanya Mas Hersу, plakat begitu yang panjang begitu ya, yang diberikan dan kemudian itu ada nama Basnas di situ dan jumlahnya sekian, itu tandanya kan sudah dipersiapkan begitu. Ya, Nah, tidak mungkin itu kebetulan, tapi mereka ya. kemudian harusnya dengan mengatakan kalau kebetulan kenapa dia sudah membawa itu, dan mengapa Bapak Ketua Basnas Jawa Tengah juga sudah tahu bahwa Pak Ganjar pada hari itu, tanggal itu, jam Ya, itu akan ada di sana, ya kan? ya, Ini ya, ya, sesuatu yang nggak masuk akal kalau itu, masuk ya clear akal. lah, ya, kurang kurang canggih lah manunya komunikasinya ini. Oke. Em, kita pindah ke topik lain ya. Saya kira Ya. kita bahas satu topik lagi soal soal gedung-gedung di apa Mhm. di IKN ya. Mhm. Ini kalau nggak salah ini bulan berapa Pak Jokowi janji bahwa gedung-gedungnya udah mulai kelihatan itu pada awal Januari ini udah mulai kelihatan gitu. Iya, jadi ketika itu kita ingat Pak Jokowi ke IKN ya Mas Resu, Ya, bulan Oktober kan, ya belum lama ya, saya kira ya belum lama lama, ya. belum lama bersama Yang Pak naik anu ya waktu itu Pak Jokowi naik kapal laut ya, naik kapal. menyusuri ya 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 ya. Oke, saya ingat itu. Betul. Naik Hmm. kapal karena beliau itu ingin melihat pembangunan infrastruktur, kemajuan di sana. Dan memang betul kalau jalan-jalan itu kan sudah berjalan dan sudah infrastruktur berupa dari pelabuhan menuju ke IKN itu kan sudah memang sudah dilakukan gitu ya. Terus kemudian pengerasan tanah dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu Pak Jokowi mengatakan bahwa nanti pada bulan Januari sudah akan terlihat gedung-gedung, sudah akan terbangun gedung-gedung. Kalau seandainya pun itu bukan gedung-gedung pemerintah gitu ya, tapi juga diharapkan adalah gedung-gedung swasta sudah akan terbangun di sana. Dan kemudian beliau mengatakan juga bahwa antara lain gedung-gedung yang utama yang akan dibangun itu adalah gedung untuk kementerian dan juga gedung untuk presiden dan wakil presiden. Itu diharapkan sudah pada bulan Januari ini sudah mulai berjalan. Sementara kalau yang lain itu tidak hanya sekedar mengatakan bahwa itu baru dimulai, tidak. Pak Jokowi mengatakan kita akan bisa melihat gedung-gedung tersebut, sudah terbangun gedung-gedung tersebut. Nah, inilah yang kemudian ditagih oleh netizen, begitu Mas Ersu, itu detik demi detik, jam demi jam. Jadi ada yang bilang 3 jam lagi loh, begitu kan, countdown ya ke 00 begitu. Terus kemudian ada yang mengirimkan meme itu Bandung Bondowoso kalau tidak salah ya, yang membangun Prambanan begitu ya. Terus kemudian kalau seandainya Menara Pisa di Italia itu dibangun dalam waktu 8 tahun atau apa, sementara Eiffel itu dibangun 2 tahun, maka ini bisakah dibangun dalam jam atau dalam semalam gitu. Jadi itu memang sindiran-sindiran yang sebenarnya tidak pedas, kalau menurut saya sih malah lucu begitu ya. Dan itu saya rasa wajar mereka menanyakan itu karena memang Pak Jokowi ini kan sering berjanji begitu Mas Hersu. Nah, Ayo Pak mereka Jokowi, ini masih ada waktu nih. Kan Januari itu kan 30 hari ya. Kita ingin lihat ya, ada gedung yang berdiri, 31 gedung-gedung hari. 31 hari. Oke. Saya kira kita jangan kayak netizen lah, masa dalam hitungan jam Pak Jokowi dikasih waktu untuk membangun gedung di sana. Tapi kan yang dibangun itu banyak, bukan hanya satu gedung ya kalau menurut pernyataan Pak Jokowi itu ya. Iya, Jadi iya, betul. Menurut pernyataan Pak Jokowi itu yang dibangun banyak begitu, dan kemudian juga infrastrukturnya sudah relatif sudah bisa digunakan begitu ya. Dan kemudian saya masih ingat juga ada keterangan juga Mas Hersu bahwa gedung yang di sana, gedung terutama yang dibangun ada berapa lantai begitu ya, 8 lantai atau berapa, yang digunakan untuk menginap untuk beristirahat para tukang begitu ya, para tukang pekerja yang mengawasi pembangunan, mandor dan sebagainya, itu kan dibangun gedung tersendiri. Saya lupa sekitar 3 lantai, kemudian dibangun lebih tinggi lagi dan sebagainya begitu ya. Dan itu dibangun dengan model yang canggih begitu ya, cara yang canggih katanya. Jadi gedung tersebut Mas Hersu itu bisa terbangun dalam waktu beberapa hari saja. Jadi ada juga rumah yang bisa terbangun dalam beberapa hari saja begitu. Jadi kenapa bisa demikian? Jadi itu sistemnya seperti knockdown gitu. Knockdown ya, dan kemudian bahkan suatu saat bisa dipindahkan ya, ya. Ini gedung-gedung menarik karena tersebut. ini saya kira tahun 2023 ini tahun tahun pertaruhan buat Pak Jokowi berkaitan Ya. dengan IKN. Kenapa? Karena memang banyak ini nggak bisa disalahkan juga para netizen, banyak sekali yang banyak janji-janji Pak Jokowi yang diucapkan berkaitan dengan IKN tadi. Itu yang saya kira kenapa heboh pergantian tahun itu karena Pak Jokowi menjanjikan bahwa pada bulan Januari sudah banyak gedung-gedung yang bisa dilihat di sana ya. Dan menurut saya sebenarnya Pak Jokowi juga terlampau optimis karena beliau bicaranya bulan November. Jadi kan itu bulan November atau bulan November ya, Pak?
Ya. Oktober. Oktober ya, bulan 10 ya, Oktober. Jadi dalam waktu 5 bulan gitu yang bangun. Kecuali kalau tadi bangun, kalau bangunan-bangunan knockdown seperti Anda sampaikan ya kita percaya. Tapi kalau bangunan-bangunan gedung-gedung pemerintahan kan nggak mungkin dibangun dalam knockdown gitu. Dalam 5 bulan itu juga saya kira membangun gedung itu kan juga cukup gedung seperti apa gitu. Dan yang saya kira ini nanti juga menjadi tanda tanya besar itu karena ini saya sudah sempat membaca ini pernyataan dari waktu itu Menpan RB ya, waktu masih ada Pak Cahyokumolo itu pada tanggal 11 Mei 2022 itu beliau menyatakan bahwa akhir 2023 ini sebanyak 60.000 ASN, TNI dan Polri harus sudah pindah ke IKN Nusantara. Coba bayangkan, jadi ini ada waktu 1 tahun ini bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk 60.000 ASN, TNI dan Polri. Kita jangan membayangkan itu hanya kantor ya, itu perumahan, fasilitas pendukung lainnya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat bentuknya dari IKN sampai sekarang itu kan sebenarnya relatif ya belum ada yang bisa kita lihat yang dibangun gitu ya, kecuali beberapa ya infrastruktur jalannya sudah dibangun dan sebagainya, terus ada titik nolnya gitu. Ada bangunan sih memang yang juga sudah dibangun tapi belum selesai kan gitu. Iya, ini artinya kan mempercepat proses begitu ya. Jadi ini harus distimulasi betul yang sebuah kota yang tiba-tiba gitu ada begitu dan kemudian juga ada penghuninya begitu sampai puluhan ribu dan kemudian juga ya infrastruktur pendukung itu tidak main-main. Jadi misalnya yang namanya ASN mereka membawa keluarganya dan kemudian dia juga membawa anaknya itu juga sekolah, begitu, dan kemudian juga fasilitas lain seperti misalnya supermarket, seperti misalnya tempat olahraga dan sebagainya karena manusia tidak mungkin hidup tanpa olahraga juga. Hiburan dan sebagainya gitu ya. Betul, rumah sakit dan sebagainya. Iya, betul. Ya. Jadi bahkan itu semua harus sudah terbangun sebelum manusia itu pindah. Yes. Gitu. Ya. Jadi saya kira ini Pak Jokowi, ini kalau berhasil mewujudkan semuanya, ini nanti Pak Jokowi akan digelari sebagai Bandung Bondowoso modern gitu ya. Kalau terwujud ini Pak, ayo kalau kita fair ayo Pak Jokowi masih ada 1 tahun lagi dan kita ingatkan pada tahun 2024 bulan Agustus rencananya ya Pak Jokowi itu kan merencanakan sudah ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI itu akan dilaksanakan di sana. Artinya kalau HUT kemerdekaan RI itu berarti istana negara juga sudah dibangun di sana. Ini tinggal ada waktu 2 tahun untuk membangun itu gitu. Menara Eiffel berapa tadi Mbak? 2 tahun ya? Katanya 2 tahun dan kemudian kalau seandainya itu tadi sudah ada upacara 17 Agustus kita tahu upacara itu kan dihadiri secara lengkap oleh legislatif, eksekutif, yudikatif yang artinya istana negara sudah di sana sudah diresmikan, nggak mungkin presidennya di sana, Mahkamah Agung masih di sini, presidennya di sana, kehakiman masih di sini dan sebagainya. Artinya jangan lupa juga sahabat-sahabat negara sahabat Mbak, kan biasanya perwakilan negara sahabat juga hadir di situ kan. Iya, dan mereka tentu menuntut fasilitas yang tinggi, sebagaimana layaknya standar ibu kota dunia, ibu kota internasional begitu Mas Hirsu. Karena mereka tidak mungkin dengan standar yang kemudian masih memaklumi bahwa ini kota masih baru dan sebagainya, begitu ya, termasuk sarana telekomunikasi, transportasi, lapangan udara, apa dan sebagainya. Ya, tapi saya gini ya, orang mungkin nganggap ini dianggap cuman nyinyiran dari para netizen gitu ya. Tapi saya lihat sih, kalau ini saya lihat tone-nya ini mereka sedang bersenang-senang gitu ya, para netizen ini. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong ini dalam sebuah praktek negara demokrasi, ucapan seorang pemimpin itu bisa dianggap sebagai janji politiknya ya. Dan saya kira warga itu memang harus menagih. Dan ini yang saya kira di Indonesia yang kita belum terbiasa, kan seolah-olah para calon presiden ini dengan tidak adanya GBHN lagi kan itu mereka yang sebenarnya GBHN mereka itu adalah janji pemilu mereka gitu ya. Tapi sampai sekarang kan kita tahu bahwa banyak sekali janji-janji politik yang disampaikan oleh para calon presiden kita. Ini bukan hanya Pak SBY, bukan hanya Pak Jokowi, saya kira Pak SBY juga sebelumnya gitu. Yang seharusnya itu memang dikawal oleh publik. Tapi memang Pak SBY kalau di luar janji kampanyenya tidak seperti Pak Jokowi yang banyak janji-janji di luar itu kan, seperti IKN ini kan tidak masuk dalam janji kampanye Pak Jokowi kan, tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, saya kira ini tradisi ini jangan dilihat sebagai sebuah kenyinyiran. Ini justru menurut saya bagus karena dengan cara begitu ya ada civil society yang mengawal ya pemerintahan. Kenapa? Karena sekarang civil society kita menjadi lemah sebenarnya ya. Tapi orang lupa melihat bahwa sebenarnya para netizen ini juga civil society. Cuman saja selama ini dianggap narasinya itu terlampau nyinyir. Harusnya memang lebih, kayak saya kira sebenarnya
lebih proporsional kok menuntut soal ini. Cuman delivernya aja mereka jadi lucu-lucu gitu kan ya. Iya, dan terutama karena ini antagonis ya Mas Ersu yang terjadi saat ini. Seperti misalnya keluarnya Perpu begitu ya, keluarnya Perpu untuk Omnibus Law yang baru saja Ya, tanggal 30 Desember kemarin keluar. Nah, kalau seandainya memang kita kekurangan pangan, kita kritis, ekonomi, ada resesi dan sebagainya, kan sebaiknya dipakai untuk itu begitu. Yang ya, kegentingan ya. memaksa tuh itu begitu ya. Padahal Perpu itu kan dikeluarkan pada saat kegentingan yang memaksa. Nah, kalau kegentingan memaksa, kenapa masih ada IKN? Padahal IKN itu tidak memaksa, tidak ada kegentingan Jakarta harus dipindahkan sekarang pada periode ini dan sebagainya. Yang lain lagi, misalnya seperti itu rencana untuk subsidi mobil listrik begitu ya. Ini bisa dianggap sebagai subsidi kepada kaum berpunya. Nah, Ya. ini memang Sementara terjadi resesi dan kemudian soal pangan ini gentik tahun depan dan sebagainya, kenapa masih ada subsidi untuk orang-orang kaya begitu kan? Ini ya, jadi yang dipersoalkan oleh netizen tuh itu, mereka tidak ya. bodoh, mereka pandai gitu. Ya, memaksakan kegentingan, bukan kegentingan memaksa ya. Ini oke, itu saya kira catatan awal tahun yang menarik dan Pak Jokowi mesti mulai sekarang hati-hati kalau menyampaikan janji baru gitu ya, karena semua itu jejak digitalnya dengan mudah diunggah oleh Ya. para netizen. Tapi ngomong-ngomong, emang Pak Jokowi mikirin tuh yang apa yang disampaikan oleh para netizen? Iya, Ya, emangnya baca begitu ya. iya, emang baca enggak, jangan baca orang Omnibus Law saja yang di demo besar-besaran juga terus nggak peduli, tetap berjalan kok. Gitu, apalagi kalau cuma nyinyiran para netizen. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita memulai awal tahun ini dengan senyum-senyum sedikit lah gitu, membaca apa yang disampaikan oleh para netizen, walaupun sebenarnya kita dalam hati kita itu ya miris ya Mbak ya. Yuk, gimana lagi? Kita dua topik itu saja ya Pak, kita ngobrolin untuk Ya. hari ini. Jangan lupa terus update di Off the Record, dan terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda sepanjang tahun 2022 lalu. Luar biasa sekali, dan tentu saja ini memberikan semangat untuk kami berdua dan juga kru dari Off the Record. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat sepanjang 2023. Salam Yes, 0%. Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.